pagi hari ini yang nanti kita akan bedah berkaitan dengan berita di halaman utama atau di headline Koran Juara, Koran Radar Cirebon beberapa hari yang lalu. Di headline-nya, Koran Radar Cirebon menurunkan berita sekolah akan dibuka kembali pada bulan Juli 2021 nih pemirsa. Nah, ini berkaitan dengan program vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan atau GTK. Ini berakhir sesuai dengan ini pemirsa jadwalnya, yaitu di bulan Juni ya. Guru dan juga dosen nanti di bulan Juli di awal ini pemirsa awal masuk ya untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini sekolah akan dibuka kembali. Nah, ini bagaimana respon ataupun tanggapan baik dari praktisi pendidikan dan juga seorang pengajar di SMP Negeri 7 Kota Cirebon, dan juga bagaimana respon dari guru di SMP Veteran Kota Cirebon pemirsa berkaitan dengan berita di halaman utama Koran Radar Cirebon di edisi beberapa hari yang lalu. Di sebelah saya pemirsa ada Kang Yanto Rohmanto MPD, ini guru di SMP Veteran Kota Cirebon. Selamat pagi Kang Yanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Yanto? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Yanto pemirsa, ini ada staf pengajar di SMP Negeri 7 Kota Cirebon sebagai praktisi pendidikan. Ini masih muda ini pemirsa, ada Mas Revi Triano SPD. Selamat pagi Mas Revi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Revi? Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Kang Yanto Rohmanto nih, ini sebagai staf pengajar atau guru di SMP Veteran Kota Cirebon. Kang Yanto, berkaitan dengan berita di Koran Radar Cirebon ya, beberapa hari yang lalu di halaman utama bahwa sekolah dibuka di bulan Juli 2021. Pendapat Anda? Silakan, Kang Yanto. Ya, terima kasih Mas Abi. Alhamdulillah kalau sudah ada statement dari Mendikbud Pak Nadiem Makarim bahwa bulan Juli sekolah bisa dibuka kembali. Ya, tetapi mungkin itu bertahap Mas. Dalam hal itu tidak global semuanya. Nah, ini berkaitan dengan program vaksinasi dari pemerintah ya, yang dicanangkan 5,5 juta ya vaksin akan disebar ke seluruh Indonesia untuk tenaga pendidik ya, guru dan dosen. Tenaga kependidikan juga ya, GTK itu ya. Iya. Dan dosen itu sampai Juni targetnya. Oh, targetnya sampai Sehingga Juni. kalau sudah divaksin 1 bulan berikutnya sudah bisa membuka proses belajar. Tapi tetap dengan catatan menyiapkan sarana prasarana dengan kesehatan sebagai standar kesehatannya. Itu. Iya, protokol kesehatan. Kalau kami dari pihak sekolah sangat bersyukur. Ya. Mau menanggapi ini? Iya, sangat bersyukur karena statement itu kan keluar langsung bahwa kita diberikan izin untuk membuka tatap muka yang udah hampir 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih. Ya. Itu mungkin. Oke, jadi ini berarti Anda tadi menyebutkan Kak Yanto ini disambut dengan baik ya, bersyukur lah ya bisa dibuka kembali. Ini berarti sekolah Anda sudah siap gitu saat diberlakukan atau di bulan Juli ini sekolah dibuka kembali gitu. Iya. Alhamdulillah sudah siap. Semenjak wacana awal Januari kemarin dibuka, kami sudah siap untuk sarana sanitasi dan sebagainya. Itu sudah per kelas sebagainya sudah siap. Dan alhamdulillah 1 kelas juga masih menampung dengan kapasitas siswa yang ada. Itu ready dan siap. Jadi kami udah menyambut dengan baik ya, dengan antusias guru-guru, karena yang terjadi adalah banyak efek-efek dari proses PJJ ini ya. Tingkat kejenuhan siswa mungkin sudah mulai terlihat gitu. Itu mungkin. Itu ya, baik. Oke, tahan dulu nih. Ya. Kang Yanto Rohmanto, saya ke Mas Revi Triano nih sebagai staf pengajar juga di SMP Negeri 7 ya Kota Cirebon. Mas Revi, ini Anda sebagai seorang pengajar ya menanggapi bahwa berita di Koran Radar Cirebon di halaman utama ya, di headline itu di beritanya disebutkan sekolah dibuka lagi di bulan Juli 2021. Pendapat Anda, Mas Revi Triano? Bagi seorang guru pastinya menyambut baik. Ya, apalagi keresahan ini juga dirasakan oleh orang tua juga. Pasti juga orang tua ini sebuah angin surga juga. Namun yang menjadi perhatian di sini adalah diantaranya
sebelum pembukaan sekolah di awal tahun ajaran baru ini, mungkin yang perlu diperhatikan adalah perencanaan, dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan evaluasi nantinya. Ya kan, dari perencanaan itu ya terkait tadi mungkin sarana prasarana ya Pak ya, Iya, jadi untuk memperhatikan sarana prasarana untuk memenuhi protokol kesehatannya, kemudian nanti pembentukan satgas COVID dari mulai tingkat daerah, kemudian kecamatan sampai dengan internal sekolahnya itu perlu juga diperhatikan gitu kan. Kemudian nanti di pelaksanaannya nanti kita mengontrol sampai dengan tahapan evaluasi nanti gitu. Gitu ya. Jadi menurut Mas Revi ini disambut juga kalau tadi disebutkan oleh Kang Yanto Rohmanto ini disambut dengan gembira gitu ya. Makanya disambut dengan baik. Nah, kalau menurut Mas Revi gembira pasti, Pak. Karena anak-anak ini pasti rindu. Tadi ada titik kejenuhan dengan situasi PJJ seperti ini. Bukan hanya di anak-anak, mungkin orang tua juga, guru juga gitu kan. Jadi ini adalah sebuah angin surga untuk kami semua, bagi guru, bagi orang tua juga, bagi anak juga pasti akan disambut baik ya, tapi tetap dengan memenuhi dengan protokol kesehatan tadi. Gitu ya. Jadi mungkin selama ini yang 1 tahun lebih ini gitu ya, tidak tatap muka mungkin dibuka kembali. Bukankah hal ini wacana-wacana ini yang tadi saya menyambung dari Kang Yanto Rohmanto ini sering juga digulir kan gitu Mas Revi? Betul. Ini awal Januari gitu kan? Iya Kan? Diserahkan ke masing-masing daerah gitu kan? Adanya kondisi seperti ini, daerah sendiri tidak mau mengambil resiko karena daerah pun tetap menanyakan lagi ke pihak sekolah, sekolah pun akan berkoordinasi dengan orang tua. Nah, sebagian besar mungkin orang tua juga masih takut untuk diadakannya tatap muka karena khawatir penyebaran COVID ini gitu kan. Maka dari itu mungkin kebijakannya terus berubah terus-menerus gitu kan. Yang mudah-mudahan di final ini sampai dengan nanti tahun ajaran baru dengan adanya distribusi vaksin sampai dengan bulan Juli ya Pak ya. Juni ya, mudah-mudahan bisa memang terrealisasi gitu. Itu ya. Kembali saya ke Kang Yanto Rohmanto nih. Kang Yanto, berarti di bulan ini kan awalnya ya di awal tahun 2021 ini ada wacana untuk dibuka kembali gitu ya, tapi masih diserahkan ke masing-masing kabupaten kota ya, masing-masing daerah. Nah, kemudian tidak jadi kembali karena COVID penyebarannya ini begitu luas gitu kan, dan ini masih tinggi hingga saat ini. Kemudian Mendikbud juga akhirnya menggulirkan kembali berita di Koran Radar Cirebon itu bahwa dibuka kembali di bulan Juli 2021 ya, nanti di tahun ajaran yang baru. Nah, menurut Anda apa yang mesti dipersiapkan Kang Yanto Rohmanto? Ya, terima kasih. Ya, sesuai dengan tadi ya. Guru dan juga sekolah. Ya. Kalau pihak sekolah itu untuk sarana itu tetap ya. Nah, guru juga mempersiapkan metode-metode yang digunakan karena yang digunakan ini dalam tahap proses adaptasi ya. Proses adaptasi. Ya, kan kita tidak langsung seperti kegiatan normal yang biasa. Ini masih proses adaptasi dalam berarti bergilir, ada proses mungkin 1 minggu 3 kali. Itu kita harus siapkan. Maksudnya 1 minggu 3 kali. 3 kali. Iya, maksudnya tatap muka atau tatap muka. Tapi tahan dulu nih, ya Kang Yanto Rohmanto dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali untuk Anda. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Mas Revi Triano, SPD, ini praktisi pendidikan dan juga staf pengajar di SMP Negeri 7 Kota Cirebon, dan juga ada Kang Yanto Rohmanto, guru di SMP Veteran Kota Cirebon. Kang Yanto, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan. Maksud Anda ini seminggu 3 kali, maksudnya gimana gitu? Iya. Pihak sekolah harus mempersiapkan jadwal dalam arti bagi guru tersebut ya, karena kita tidak mungkin memberikan materi seperti kondisi KBM normal. KBM normal kan semua siswa masuk satu kelas ya, ada kapasitas 30 sampai 40 kan gitu. Kemudian juga jam belajar dari mulai jam 7 sampai jam 1 kan. Nah, ini kan tidak bisa diterapkan langsung. Dalam proses adaptasi ini, maka pihak sekolah mempersiapkan jadwal itu secara mendetail dan kemudian rapi sebagainya, sehingga nanti pada saat pelaksanaan go itu kita udah ready dan perlu mensosialisasikan kepada orang tua. Itu yang akan kami lakukan. Oke, dan kembali saya ke Mas Revi. Mas Revi, menurut Anda sebagai staf pengajar ya di SMP Negeri
7 kota Cirebon. Apa yang mesti dipersiapkan? Apakah tadi menyambung dari Kang Yanto ini sosialisasi ke orang tua, kemudian Anda sendiri, Anda pribadi sebagai seorang staf pengajar, seorang guru, apa yang mesti juga dipersiapkan? Pastinya kalau kita mengharapkan untuk ideal tadi mungkin susah ya, karena dengan kondisi saat ini pasti akan ada kebiasaan yang baru. Salah satunya adalah pembatasan jumlah kelas yang biasanya mungkin 40 bisa jadi 20 gitu kan. Kemudian juga bahkan tadi bisa jadi kurang bisa ya. jadi kurang dari situ gitu kan. Kemudian juga mungkin penerapan di kelas pun dari tata cara bangku pun akan lebih berjarak pasti kan seperti itu. Ini akan ada ya, akan ada hal yang baru terkait dengan protokol kesehatan pastinya gitu ya. Nah, ini memang butuh sosialisasi yang memang perlu dilakukan oleh pihak sekolah melalui dengan orang tua gitu kan. Agar anak orang tua jadi pada saat penerapan nanti akan lebih tertib gitu. Gitu ya. Iya, ini sosialisasi juga sangat penting gitu. Penting, Pak. Gitu. Karena kan ya itu karena kebiasaan baru otomatis harus ada sosialisasi yang memang diutamakan. Ini adalah pemahaman yang perlu dilakukan nanti pada saat menghadapi kan masih beberapa baru. bulan lagi ke depan nih Mas Revi. Ini kesempatan agar nanti ketika bertatap muka langsung kembali itu tidak kaget gitu. Maksud Anda begitu? Betul. Katakanlah masih ada 4 bulan sampai 3 bulan ke depan. Jadi ini masih bisa untuk perencanaan yang matang juga terkait dengan sarana prasarana juga dilengkapi sesuai dengan anjuran pemerintah, itu protokol kesehatan yang memang diterapkan, kemudian penggunaan hand sanitizer di setiap kelas mungkin, cuci tangan kan gitu ya, kemudian tempat duduk yang berjarak, dan yang terpenting masker. Nah ini yang menjadi ini masker nih, Mas, karena kalau kita bicara masker standar dari pemerintah kan otomatis tidak mungkin dong siswa harus membeli juga. Nah ini harus dipikirkan juga oleh pihak sekolah, apakah disediakan oleh sekolah atau bagaimana gitu. Dan ini di kolega-kolega Anda, Mas Revi, Kang Yanto, saya ke Mas Revi dulu, ini sudah pada mengetahui bahwa nanti di bulan Juli ini akan dibuka kembali, itu kita akan kembali masuk ke sekolah itu. Sebenarnya kalau kita lihat sekolah itu selalu siap untuk dalam arti kapanpun dibuka, dalam arti kita semua juga sudah siap untuk memfasilitasi hal sedemikian rupa ya, dari mulai sarana prasarana, cuci tangan segala macamnya sudah disiapkan, karena khawatir memang tiba-tiba ada kebijakan yang memang dibuka kembali sekolahnya gitu kan. Gitu ya. Dan Kang Yanto, ini menyambung dari Mas Revi tadi. Betul bahwa sekolah itu kapanpun sebetulnya siap gitu. Iya. Untuk maksudnya dibuka kembali tatap muka itu KBM itu. Jadi ya seperti saya sudah utarakan dari awal semester kemarin kita sudah siap ya. Nah, cuma ada kebijakan ditunda sebagainya dan sekarang mulai diwacanakan, bukan diwacanakan, sudah diumumkan langsung ya. Mengapa pemerintah mengumumkan? Karena ada kesiapan vaksinasi ya itu. Yang bulan awal Januari itu kan vaksin belum ada kan gitu ya. Jadi mungkin pemerintah masih ada khawatir, was-was. Nah, dengan adanya vaksinasi ini guru divaksin, jadi ada lebih keberanian sebagainya. Itu. Jadi sekolah pada dasarnya sudah siap dengan sistem yang ada dan persiapan untuk tim Satgas Covid sebagainya sudah ready gitu. Cuma tinggal lampu hijau, ayo gitu. Dan itu kan pernah juga keputusan Mendikbud itu untuk menyerahkan ke masing-masing kabupaten kota itu gitu kan Yanto? Iya, memang betul ya. Jadi sebenarnya dilematisnya begini. Setelah sosialisasi dengan orang tua mengizinkan ya. Kemudian guru sekolah, tetapi kan kotanya atau dinas pendidikannya masih belum berani kan gitu. Karena emang banyak sekali kan kasus Covid yang di kota Cirebon kan sampai zona merah gitu ya. Jadi itu yang membuat ditunda kembali. Ya kami menyadari hal itu ya. Nah, sekarang karena sudah ada proses vaksinasi yang mulai berjalan, ya pemerintah lebih siap kan untuk membuka tatap muka ini. Gitu ya. Dan ini apakah juga perlu ada persetujuan juga dari orang tua gitu? Maksud Anda? Tetap setiap sekolah itu? Iya, tetap harus ada persetujuan dari orang tua. Karena di sini pemerintah masih tidak bisa memaksakan kehendak pemerintah untuk tatap muka. Jadi orang tua diberikan kewenangan apakah siswa ini mau tetap jalan daring atau tatap muka. Ya. Karena kita tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa orang tua masih rasa was-was sebagainya, khawatir dan sebagainya kan gitu. Akhirnya dia mau tetap daring atau PJJ.
Itu. Iya. Jadi tetap harus sosialisasi. Oke, dan kembali ke Mas Revi. Mas Revi, ini izin orang tua gitu ya. Ini menyambung dari Kang Yanto Rohmanto. Menurut Anda izin orang tua ini mutlak harus? Harus, karena berkaitan dengan anak, otomatis harus ada komitmen yang jelas juga dengan orang tua, agar nanti sekolah tidak disalahkan pastinya. Ketika terjadi sesuatu pun, ya jelas sudah ada komitmen yang dibentuk antara sekolah dengan orang tua gitu. Itu pastinya harus ada komitmen antara sekolah dengan orang tua. Gitu ya. Yeah. Kalau sosialisasi juga harus gitu ya. Yeah. Kemudian tadi itu dengan seminggu 3 kali, 3 kali ya, di berita di Koran Radar Cirebon edisi kemarin itu 3 kali. Nah ini menurut Anda ini memang ideal tidak? Seminggu 3 kali? Idealnya sih seminggu 6 kali atau sampai 5 kali kan gitu ya. Cuma kalau kita mengambil batas ideal, pasti dengan kondisi seperti ini tidak bisa. Mau tidak mau ya dengan seminggu 3 kali itu, kalau kita katakan ideal pasti tidak ideal gitu kan. Tapi untuk memenuhi protokol kesehatan perlu dilakukan. Seorang guru sejatinya ini harus seperti apa dengan misalnya seminggu 3 kali ya, menurut Anda seorang guru. Tapi tahan dulu nih, Mas Revi Triano dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih bersama Kang Yanto Rohmanto dan juga Mas Revi Triano. Mas Revi, tadi terputus jeda iklan pertanyaan saya ya, berkaitan dengan ketika di bulan Juli ini kembali sekolah ini dibuka ya. Kemudian disebutkan oleh Pak Menteri, Mas Menteri ya, di Koran Radar Cirebon itu statementnya seminggu 3 kali. Menurut Anda ini guru sejatinya harus memanfaatkan betul-betul waktu ini atau bagaimana sih? Anda staf pengajar nih. Ya, silakan. Kembali lagi kepada seorang guru harus bisa meracik sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien, yang sekiranya memang tidak karena pasti kan dengan adanya seminggu 3 kali itu dengan jumlah siswa gitu ya, pembagiannya pun kan cukup padat pasti kan gitu ya. Nah, otomatis dengan jam belajar pasti akan lebih singkat gitu kan. Nah di sini dituntut seorang guru ini mampu untuk menyampaikan sebuah pembelajaran mungkin yang biasanya ideal katakan 40 menit mungkin lebih singkat gitu kan. Nah ini menjadi PR juga nih bagi seorang guru gitu kan. Gitu. Karena yang 40 menit aja kadang kita kurang gitu, apalagi dikurangi lagi gitu kan. Itu ya. Jadi ini bagaimana seorang guru memanfaatkan ini ya. Kang Yanto. Ya. Jadi prinsipnya mungkin bukan seminggu 3 kali sebagainya, tetapi ada penjadwalan atau pembagian ya. Ya, apakah tekniknya diserahkan kepada sekolah masing-masing, apakah per minggu dalam 1 minggu full untuk kelas ini, minggu depannya dan itu. Cuma jadi ada termin pembagian waktu yang tidak seperti KBM normal. Nah di sini kita harus siapkan bahwa saya atau kami SMP Veteran itu sudah menyiapkan bagaimana metode yang akan disampaikan pada saat proses adaptasi tatap muka itu. Itu yang akan. Berarti ini betul-betul udah siap gitu ya, kayak Yanto Rohmanto? Alhamdulillah sejak Januari juga sebenarnya kita udah siap, ready go ya. Cuma karena kebijakan Dinas Pendidikan yang masih tidak membolehkan ya kami ikuti sesuai dengan anjuran itu ya. Iya. Oke. Dan apakah juga ini dengan dibukanya kembali ini tiada lain adalah bertujuan untuk kan saat ini kita PJJ ya. Ada pelajaran-pelajaran yang kurang jelas, ini bisa dijelaskan secara langsung ketika KBM tatap muka di bulan Juli ini gitu. Iya, betul. Jadi ada proses untuk memanfaatkan waktu yang ada itu untuk jadi siswa itu nanti kami akan memberikan suatu materi, dan pada saat tatap muka ini kita membahas materi-materi yang masih belum dipahami oleh siswa. Jadi tidak secara global diulang kembali gitu. PJJ tetap berjalan. Nah pada saat PJJ ada yang tidak dimengerti, maka dibahas pada saat tatap muka itu. Itu mungkin yang akan kami lakukan ya di sekolah SMP Veteran. Gitu ya. Jadi bisa lebih efektif siswanya. Dan itu diserahkan ke masing-masing sekolah. Betul. Nah kalau di SMP Negeri 7 sendiri, ini bagaimana gitu, Mas Revi?
Ya pastinya tidak jauh seperti itu juga, karena kan kita juga dari seminggu 3 kali itu kan pasti tidak memenuhi idealnya gitu ya. Pasti tetap dengan program PJJ juga kita akan tetap melakukan, dengan daring juga kita tetap. Kalaupun nanti ada kesulitan ya mungkin tadi dengan ketika tatap muka bisa disampaikan, atau bisa mereka sudah membuat daftar pertanyaan bagian mana pembelajaran yang sulit bisa disampaikan pada saat nanti tatap muka gitu. Gitu ya. Iya. Kalau selama ini di SMP Negeri 7 bagaimana? Kalau selama ini prosesnya kan masih penuh full daring semuanya full gitu daring kan, gitu dari PJJ yang kerjasama dengan RCTP RCTP, juga, kemudian melalui e-learning juga di sekolah. Oh, ada juga ada e-learning. juga gitu. Dan respon selama ini? Ya respon selama ini kembali lagi kalau memenuhi ideal tidak ideal gitu ya, tapi kembali lagi ini sudah kita lakukan semaksimal mungkin yang mana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan untuk anak-anak. Gitu ya. Dan sudah siap ketika untuk kembali belajar tatap muka. Dari awal Januari pun sudah siap di SMP 7. Sebenarnya kembali lagi kalau kita bicara kesiapan, kapanpun kita harus siap gitu kan. Ketika apalagi sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk dibuka, berarti kita harus memenuhi segala macam sarana prasarana juga, dan kesiapan, dan termasuk teknis juga nanti seperti apa. Gitu. Termasuk dari awal Januari ketika ada wacana untuk ada diskursus untuk kembali sekolah itu KBM tatap muka, namun diserahkan ke masing-masing daerah itu. Iya, sudah siap. Seperti itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan gitu ya. Namun karena COVID, penyebarannya itu begitu semakin luas, jadi dinas pendidikan pun tidak berani gitu ya untuk mengambil resiko. Kembali saya ke Kang Yanto Rohmanto. Nah ini berarti selama ini apa yang saat ini dikerjakan di sekolah ya, dan informasi ini sudah menyebar juga di SMP Veteran. Ya. Jadi kalau untuk proses pembelajaran masih tetap berjalan ya, sesuai dengan jadwal sebagainya. Ya tekniknya sama ya tadi dengan PJJ dan RCTP, dan juga teknik diambil oleh guru masing-masing. Dan untuk Juli nanti itu ya kami tetap melalui WA grup kelas itu menginformasikan bahwa ada kemungkinan Juli tatap muka. Kami menyambut. Kenapa? Karena sekolah itu bukan wacana untuk belajar saja, tetapi sosialisasi masyarakat. Sosialisasi membentuk siswa itu bisa bersosialisasi. Selama ini kan belum tahu temannya siapa, kan? Apalagi kelas 7 ya. Kelas 7 itu ya baru. 1 tahun saya tahu temannya siapa kan itu. Nah itu yang terjadi. Baik ya. Ini sama gitu Mas Rewo. Ini sekolah kan sama, ini tempat bersosialisasi, berinteraksi gitu ya. Nah terutama untuk kelas 7 ya. Ini siapa nih teman saya? Juga tidak tahu gitu ya, Mas Revi. Mungkin kalau Pak Yanto yang dikhawatirkan adalah tentang sosialisasi masyarakat di dalam diri anak-anak. Kalau saya lebih berpikir kepada karakter anak. Kalau ini terlalu lama, ya ini melengkapi saja ya. Kalau ini terlalu lama juga, yang dikhawatirkan adalah kebiasaan anak yang biasa di sekolah, disiplin dan lain-lain, 1 tahun nih berjalan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang di rumah, terbentuk karakter. Nah ini menjadi PR kita ketika nanti pada karakter apa gitu maksudnya Mas Revi? Ya otomatis contoh kecil aja, ketika kita di sekolah aja untuk pengumpulan tugas, anak udah gondrong rambutnya. Nah, ini kan kembali lagi kepada karakter siswa hilang nih sekarang. Kita ambil contoh kecil aja itu kan. Itu gitu. ya. Entah di pergaulan di luar juga kan kita sebagai guru tidak bisa mengontrol kan gitu. Maka dari itu kalau di SMP 7 sendiri harus ada komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua pasti. Gitu. Dan selama ini komunikasinya tetap berjalan. Ya, setiap wali kelas wajib membentuk grup orang tua dan grup anak. Jadi di situ komunikasi kita. Baik. Dan sayang sekali Kang Yanto Rohmanto, Mas Revi Triano usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Yanto Rohmanto, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi mari kita sambut ya wacana pembukaan tatap muka ini bulan Juli ya, karena di sini ada kesempatan kita untuk tadi ya sosialisasi, interaksi antara guru dan siswa yang selama ini tidak terjadi, dan pembentukan karakter yang kita wajib membantu ya orang tua yang selama ini mungkin susah juga membentuk karakter anak yang disiplin sebagainya. Baik. Silakan Mas Revi Triano. Kembali lagi kita sangat menyambut baik dengan adanya pembukaan sekolah di bulan Juli 2021, namun kembali lagi diingatkan bahwa pendidikan bukan menjadi tanggung jawab guru dan anak saja, pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua juga, pemerintah dan masyarakat. Oke, terima kasih nih Kang Yanto Rohmanto, Mas Revi Triano sudah menyempatkan
hadir di Selamat Pagi Cirebon. Demikian pemirsa, Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.